kalau di Islam ya bertorekat, kalau di Hindu ya apa, ya kan? Kalau di kayak gitu-gitu aja. Yang penting punya keyakinan satu Tuhan. Udah, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kan Maha Esa. Udah, Tuhannya itu satu, sama. Cuman beda namanya beda-beda, masing-masing nyebutnya ini, masing-masing nyebutnya ini, si ini nyebutnya ini. Kan gitu. Sampai kecil punya nama kan nggak kan? Si Panjul misalkan. Satu. Enggak. Saya enggak punya juluk. Nah itu sama. Orangnya ya itu juga, alias gitu kan. Itu. Saya mau nanya nih Kang, ya. Itu di serat Jangka Jayabaya kan disebutkan bahwasanya Satrio Piningit ini apa ya? Hutang malu dibayar malu, hutang nyawa dibayar nyawa. Orang pada hutang pada membayar. Itu mohon untuk dijabarkan ini biar itu siloka apa kok hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu, itu jadi seperti spontanitas itu mungkin dari Allah Subhanahu wa taala atau memang seperti apa nanti yang semuanya membunuh yang nanti langsung jadi hampir kayak zaman Nabi dahulu itu kan ya, pokoknya orang yang berdosa langsung diazab gitu kan. Oh enggak gitu maksudnya. Saya mohon untuk dijabarkan ini ya, bukan ya. Jadi maksudnya itu ini kan siloka, utang nyawa dibayar nyawa, adil nggak? Adil. Utang 100 dibayar 100, adil nggak? Utang sapi dibayar sapi, adil nggak? Maksudnya di zaman SP itu nanti dia itu yang akan menjalankan hukum segala macam itu secara adil, makanya julukannya Ratu Adil. Tuh, bukan hutang nyawa dibunuh, enggak ada sifat dendam. Kan gitu. Enggak ada sifat dendam. Gitu. Memang bahasanya beliau itu memang baru dalam kan, kita nggak bisa ini. Tapi kembali lagi, ini bukan jadi patokan faktor kebenaran ya, enggak ya. Kembali lagi, ini berdasarkan, kalau saya itu berdasarkan dari ijtihad, mencari satu kebenaran dengan membuat satu persamaan lah antara ini dengan ini gitu. Jadi bukan tekstual, bukan makna harfiah, bukan ini. Ya kalau maknanya seperti itu, hutang nyawa dibayar nyawa loh, nanti banyak orang langsung main hakim sendiri kan gitu. Kan kita ditakdirkan bukan untuk menghakimi orang lain kan. Ya kan? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jangan sekali-kali kamu mencoba jadi Tuhan dengan mengadili dan menghakimi. Wah, lagunya Dewa. Gitu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jangan sekali-kali kamu mencoba jadi Tuhan untuk mengadili dan menghakimi. Bahwasanya kayak gitu deh lagunya. Jadi seperti itu. Ya, ini baca aja Kang, gantian nih. Monggo dibaca monggo. Hilang Jawane betul. Cahaya manusia adalah cahaya Tuhan itu sendiri yang terjebak dalam dunia dan diciptakan sendiri dan bisa keluar, yaitu kemelekatan. Betul. Jadi memang sumber dari segala sumber cahaya itu ya Allah kan itu. Cahaya dari segala cahayanya Nabi Muhammad. Cahaya di atas cahaya yaitu Imam Mahdi. Beda ya. Sumber dari segala sumber cahaya Allah. Ya kan? Cahaya dari segala cahaya Nur Ahmad atau Muhammad. Kalau cahaya di atas cahaya itu Imam Mahdi gitu. Jadi selama kita masih ada kemelekatan, ya memang sulit untuk maksudnya melepas keduniaan, bukan berarti udah nggak butuh dunia, enggak kan. Jadi ya kita butuh, tapi hanya sebatas untuk perut, ya kan,
sebatas untuk mengisi satu ya perut aja kan gitu. Selebihnya ya karena kita punya Allah, punya sifat Allah ya, sifat Rahman dan Rahim ya kita berbagi. Allah Rahman ke kita, ngasih ke kita, kitanya Rahim ke sesama. Gitu loh. Itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya Rahman ke kita, ngasih kan, kitanya Rahim kepada sesama. Itu menerapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kan. Ini mau kemana nih? Kalau habis ganti posisi. Mantap pokoknya ya. Apalagi? Subhanallah ya. Nih, siapa nih mau bertanya? Nanti silahkan. Gantian. Barangkali teman-teman mau bertanya. Ini Kakang Prabu Gagak Putih nih, katanya nanti malam minggu mau datang nih. Tak tunggu ya. Mendengar ya. Ilmu mengolah rasa, iyalah, betul sekali ini. Pak D Kakang Prabu. Diam dan sholat ilmu ruh. Iya, sholat itu ya sholat. Kalau cuman zohirnya doang ya kembali lagi yang selamat zohirnya doang. Tapi yang kembali kepada Allah kan ruh. Makanya sholatnya harus lahir dan batin. Makanya sholatnya dua. Harus ya. Jangan batinnya aja. Kita kan masih hidup. Reat dan hakikat jalan. Jadi zohirnya sholat, jungkir gini, ya kan? Tapi ruhnya juga sholat. Sholatnya ruh gimana? Yaitu yang menyebut nama Tuhanmu setiap saat. Allah. Itu sholat daim. Itu. Sholatnya ruh tuh itu. Itulah zikir akhir zaman itu kan. Zikir akhir zaman cuma itu. Allah. Itu yang akan mengantarkan. Ya ini bagi umat muslim ya. Itu seperti itu. Zikir akhir zaman itu atau makanan akhir zaman itu kan zikir. Dan zikir akhir zamannya apa ya ini? Allah. Mau dibuktikan aja. Saya kan alhamdulillah nih 12 tahun nih kan saya bertarekat, alhamdulillah belajar dikasih hidayah untuk bertarekat ya. Zikirnya kan Allah. Boleh tanya kan besok di sini. Saya tuh sehari Kang Surya kan waktu itu nginep di sini. Saya makan sehari paling 1 kali. Iya kan? Saya juga niat, enggak saya niatin makan cuma sekali. Tapi memang udah diri gitu. Kalau saya 2 kali nih. Kalau ke sono makanya agak lapar nih. Kalau mau ngikutin saya nggak kuat kan, ngikutin saya makan nggak kuat. Makanya duluan saya belum lapar itu. Nah makanya nah ya intinya seperti itulah. Gitu. Siap. Mohon maaf bukannya saya garemin air laut ya. Oke, saya mau bertanya nih, ini biar dibahas kalian tuntas ya. Mengenai Wijaya betul. Ini tadi siapa yang katanya mau ke Padepokan saya. Kalau mau ke Padepokan Desember ya, insya Allah kita akan ngumpul nih sama anak-anak saya tuh ya. Alamat narasumber, tolong jabarkan tentang ikhlas. Tentang ikhlas monggo dijabarkan ini ilmu ini. Ikhlas itu nggak bisa diomong. Jadi untuk mencapai ikhlas itu, ya untuk mencapai sampai ke level ikhlas, itu pertama yang pertama ya jelas Islam dulu kan. Terus habis itu iman. Itu kan Islam itu kan syariat. Iman itu tarekat. Ya kan? Terus yang ketiga ihsan. Ihsan itu hakikat makrifat. Setelah ihsan, ikhlas. Orang kalau sudah bertarekat, berhakikat, terus diterapkan dalam kehidupannya, maka akan muncul ikhlas. Ya kan? Memang sulit, tapi ya kita harus belajar. Balik lagi ilmu roh, kita harus belajar. Gimana nanti kita nggak akan ikhlas, mau nggak mau harus terima. Tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada tsunami yang harta benda kita tuh habis semua. Dipaksa harus ikhlas, dipaksa harus nerima, gimana coba? Iya kan?
Artinya itu, ketika kita udah berhakikat, bermakrifat, maka akan timbul ikhlas. Karena ihsan itu adanya di tadi hakikat dan ma'rifat, baru ikhlas. Setelah ikhlas, derajat tertinggi umat Islam apa sih? Maaf ya, ini pembahasannya pas kebetulan nih untuk lebih ke Islam nih. Mohon maaf. Derajat tertingginya umat Islam itu apa? Nih, saya ulang dari awal ya. Pertama kan Islam dulu. Islam itu, maka orang Islam namanya Muslim. Yang kedua iman. Orang yang beriman namanya mukmin. Yang ketiga ihsan. Orang yang senantiasa dalam kesehari-hariannya itu diawasi oleh Allah. Itu namanya muhsin. Terus keempat tadi kan ikhlas kan. Namanya mukhlis. Derajat terakhirnya itu takwa kan. Yang dicari itu kan takwa. Coba apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu tentang puasa lah, saya nggak hafal tuh, lupa lagi. Itu kan mutakin kan. Intinya itu untuk menjadi orang-orang bertakwa. Jadi terakhir itu adalah takwa, mutakin. Jadi derajat tertinggi umat Islam itu adalah, atau umat manusia nih boleh dikatakan, itu adalah mutakin atau orang yang bertakwa. Takwa yang gimana? Takwa yang sebenar-benarnya takwa, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Maaf nih, bukan guruin kan. Kan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yang kayak mana? Yang kafah. Kafah itu yang kayak mana? Kafah itu ya yang zohirnya Islam, kolbunya Islam. Terus untuk mengislamkan ruh kita tuh gimana? Ya itu, cari mursyid. Kalau kita zohirnya sudah Islam, kan Islam keturunan, saya bilang. Kemarin saya bilang, kalau Kang Surya bapak ibunya orang non muslim juga pasti agamanya kan belum tentu muslim. Nah, ruhnya harus Islam. Yang mengislamkan siapa? Cari mursyid. Nah, itulah ilmu ruh. Itulah ilmu ruh. Baru nanti kita akan tahu nama ruh kita itu siapa. Itu bagi yang sampai pada level ma'rifat billah. Ya, di itu pun, di kejawen pun sama, di apa namanya itu sama cara ininya, ngolah rasanya. Yang penting intinya nggak usah ada iri dengki, nggak usah ada yang kayak gimana lah, mau agama apapun jangan mau dipecah belah hanya karena beda kemasan terus dipecah belah, jangan mau. Karena kembali lagi kemarin pernah saya sampaikan juga bahwa nanti itu mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau agama apapun, itu kalau ketemu sama Ya'juj Ma'juj akan dibantai kan. Jadi itu musuh bersamanya itu adalah Ya'juj Ma'juj. Siapa itu Ya'juj Ma'juj? Pasukannya Dajjal. Itu. Nah, terus tadi saya sempat baca nih Kakang Prabu nih. Ini hadis loh yang mengatakan, ini Kakang Prabu kan nanya nih, Kakang Prabu Gagak Putih, mana Dajjal sini, saya lagi nyari info ini saya. Nah, ini ya Kang, mohon maaf. Itu di hadis ada. Ketika Dajjal keluar, jangan sekali-kali mendekat. Bakal kesedot keimananmu. Intinya gitu. Walaupun itu ulama kan, itu akan kesedot keimanannya dan dia akan menjadi pengikut. Makanya begitu Dajjal itu keluar, ibaratnya udah tahu Dajjal itu si A misalkan, jauhi, carilah, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kan gitu. Jangan berani-berani, karena yang bisa ngelawan Dajjal itu cuma siapa? Nabi Isa. Kenapa? Isa ya, bukan Nabi Isa. Kenapa bukan Imam Mahdi yang bunuh Dajjal? Terlalu mewah